Selamat pagi, shalom, kekasih-kekasih Tuhan dimanapun saudara berada. Pagi ini kita mau datang mengucap syukur kepada Tuhan. Untuk itu, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, selamat pagi. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Allah Roh Kudus. Kami mengucap syukur Tuhan buat hari ini, hari yang baru yang Tuhan jadikan bagi kami. Kami boleh bangun dan kami boleh menikmati hari yang baru yang telah Tuhan jadikan. Kami boleh mau menikmati kasih setia Tuhan yang selalu baru setiap pagi. Tuhan, sebelum kami melakukan segala aktivitas kami pagi ini, Tuhan, kami mau datang di kaki Tuhan, kami mau naikkan doa ucapan syukur kami mau mendahulukan Tuhan di dalam kehidupan kami. Roh Kudus pegang tangan kami, pimpin kami Tuhan Yesus. Engkau yang memberikan kami kekuatan yang baru. Berkati kami dalam kebenaran firman Tuhan pagi ini. Dan kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kekasih-kekasih Tuhan, kita akan merenungkan firman Tuhan. Dan kita melanjutkan pembacaan firman Tuhan dalam Injil Yohanes pasal yang ke-6, ayat 41 sampai 47. Maka bersungut-sungutlah orang Yahudi tentang dia karena ia telah mengatakan, "Akulah roti yang telah turun dari sorga." Kata mereka, "Bukankah ia ini Yesus anak Yusuf yang ibu bapanya kita kenal? Bagaimana ia dapat berkata, 'Aku telah turun dari sorga'?" Jawab Yesus kepada mereka, "Jangan kamu bersungut-sungut. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku. Dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Ada tertulis dalam kitab nabi-nabi, dan mereka semua akan diajar oleh Allah. Dan setiap orang yang telah mendengar dan menerima pengajaran dari Bapa datang kepadaku. Hal itu tidak berarti bahwa ada orang yang telah melihat Bapa. Hanya dia yang datang dari Allah, dialah yang telah melihat Bapa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Haleluya. Amin. Saudara, dalam ayat 41 dan 42, sekali lagi orang-orang Yahudi menolak untuk mempercayai Yesus, walaupun dia mengatakan hal yang sebenarnya. Ini disebabkan karena mereka hanya menilai Yesus dengan cara penilaian manusia yang selalu beranggapan mustahil dan tidak mungkin. Apalagi karena Yesus lahir dari keluarga yang sederhana, yaitu Yusuf yang adalah tukang kayu. Kekasih-kekasih Tuhan, mata rohani seseorang hanya akan dibukakan oleh kuasa Roh Kudus yang bekerja di dalam pemberitaan firman Allah. Atau dalam hal ini Yesus menyebutnya sebagai diajar dalam ayat 43. Dan ayat 45. Dan setiap orang dan semua orang akan diajar oleh Allah. Ini maksud Yesus saat mengatakan bahwa ditarik oleh Bapa. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku, dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Pekerjaan ini berlaku pada semua orang sebagaimana dikatakan oleh Yesus. Aku akan menarik semua orang. Yohanes 12 ayat yang ke-32. Dan apabila aku ditinggikan dari bumi,
Aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Tetapi walaupun demikian bukan berarti semua orang akan menerimanya, karena tarikan ini pun dapat ditolak. Mari kita buka di dalam Matius 23 ayat 37. Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu, sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya, tetapi kamu tidak mau. Kekasih-kekasih Tuhan, istilah-istilah yang Yesus gunakan yaitu semua yang diberikan Bapa kepadaku dan ditarik oleh Bapa, menjadi sangat jelas pada ayat yang ke-45 bagian B. Dan setiap orang yang telah mendengar dan menerima pengajaran dari Bapa datang kepadaku. Bahwa hal itu bukan terjadi secara otomatis, pemaksaan atau keputusan sepihak oleh Allah, karena dikatakan setiap orang yang telah mendengar dan menerima datang kepadaku. Jadi semuanya mendengar, tetapi yang datang kepada Yesus adalah mereka yang sudah memutuskan untuk menerima. Keputusan untuk menerima Yesus atau tidak adalah keputusan orang yang bersangkutan, bukan dipaksakan atau ditentukan oleh Bapa. Kekasih-kekasih Tuhan, tidak seorang pun yang pernah melihat Bapa selain Yesus Kristus. Ini menunjukkan persekutuan yang indah antara Bapa dan Anak. Apa yang Yesus lakukan, semua itu atas kehendak Bapa. Kita lihat di dalam Yohanes 1 ayat 18. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi Anak Tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Pasal 5 ayat 37. Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Pasal 7 ayat 29. Aku kenal dia sebab aku datang dari dia, dan dialah yang mengutus aku. Kekasih-kekasih Tuhan, manusia memang tidak pernah melihat Bapa, tetapi Bapa telah menyatakan dirinya melalui Yesus Kristus. Sifat-sifat Yesus dan kuasa yang ada padanya mencerminkan sifat-sifat Allah Bapa. Soli Deo Gloria. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa kami yang dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan bahwa kami semua yang mendengar dan menerima Engkau Yesus beroleh kehidupan yang kekal. Kami berdoa untuk setiap kekasih-kekasih Tuhan yang memiliki masalah dengan teman mereka atau dengan siapa saja, supaya Tuhan memampukan untuk dapat memaafkan dan mengampuni mereka. Kami berdoa juga untuk para pendoa syafaat yang ada di Indonesia secara khusus, agar roh doa dalam kehidupan mereka senantiasa dibaharui dari hari lepas hari. Kami juga berdoa Tuhan
untuk setiap kehidupan kami secara pribadi, supaya kami diberi kemampuan untuk sanggup menjaga kekudusan, sehingga senantiasa tetap hidup kudus di hadapan Tuhan. Bahwa kami masuk dalam perkenan-Mu Bapa. Yang berdoa Tuhan untuk kekasih-kekasih Tuhan yang saat ini sedang sakit, saudara. Saudara taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit. Di dalam nama Tuhan Yesus, oleh kuasa bilur-bilur Tuhan Yesus, kami sudah sembuh. Dalam nama Yesus. Kami juga berdoa Tuhan yang susah Tuhan hiburkan. Yang putus asa Tuhan berikan pengharapan. Yang berbeban berat Tuhan berikan kelegaan. Yang lemah Tuhan kuatkan. Yang bimbang Tuhan teguhkan. Kami berdoa untuk setiap kekasih-kekasih Tuhan yang saat ini membutuhkan pekerjaan. Tuhan buka jalan. Yang saat ini berulang tahun, Tuhan, umur panjang di tangan kanan, kekayaan dan kemuliaan di tangan kiri. Kami juga berdoa untuk setiap orang tua kami diberikan kesehatan, kekuatan, umur panjang. Untuk saudara-saudara kami, supaya kami berdoa supaya mereka semakin sungguh-sungguh setia di dalam Tuhan. Tuhan memberkati juga setiap pekerjaan kami, memberkati juga setiap usaha kami. Terima kasih Tuhan. Kami percaya di tahun 2022 ini menjadi tahun rahmat Tuhan, tahun jawaban doa, tahun di mana promosi-promosi baru Tuhan datangkan dalam kehidupan kami. Kami naik dan tidak turun, kami menjadi kepala dan bukan ekor, keluar masuk kami. Diberkati Tuhan, dan apa yang kami kerjakan dibuat Tuhan berhasil dan beruntung. Terima kasih Tuhan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Selamat pagi saudara. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.